Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Yesus naik ke surga. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada para rasulnya bahwa ia hidup, meyakinkan mereka bahwa dia hidup. Dan setelah itu dikatakan di dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, meyakinkan bahwa Yesus hidup setelah kematiannya, bangkit dan tiada hidup, dan bahkan menampakkan diri kepada para rasulnya. Pada suatu hari ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Diminta oleh Yesus untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus diutus oleh Bapanya. Karena itu kita menyelenggarakan novena Roh Kudus, Roh yang akan menyertai murid-muridnya, para rasul-rasulnya untuk tugas yang baru, jemaat baru, tugas yang baru. Seperti juga dikatakan mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia, tetapi akan dilengkapi dengan Roh Allah sendiri, Roh Kudus yang akan diutus. Kalau Yesus nanti pergi, Yesus pergi meninggalkan mereka, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, akan mengutus Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang akan menyertai, membimbing,
menguatkan, menghibur, menyertai supaya jemaat yang baru dibangun ini akan tetap percaya kepada Yesus dan mewartakan kabar sukacita kemanapun mereka pergi. Seperti juga dikatakan di dalam Injil Santo Markus yang kita dengar hari ini, yaitu bahwa mereka diutus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Karena itu kita pun diutus, kita pun sekarang Tuhan Yesus tetap menyertai kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya, melalui roh semangatnya, rohnya, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk tetap percaya serta juga mewartakan apa yang kita percayai, kegembiraan kita sebagai pengikut ataupun murid-murid Yesus kita wartakan. Bagaimana kita mewartakan kabar sukacita juga dari zaman ke zaman. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar dari Monsinyur Robertus Rupiatmoko, surat gembala untuk mewartakan, untuk memikirkan, untuk menghidupkan, untuk merawat sekolah-sekolah Katolik. Kita dulu juga awal-awal gereja di Keuskupan Agung Semarang ini, bagaimana pendidikan itu mempunyai tempat yang penting. Ketika anak-anak belum ataupun orang-orang belum sadar akan pentingnya sekolah, akan pentingnya pendidikan, para misionaris dulu mendirikan sekolah-sekolah. Yang pertama di Van Lith itu yang kita kenal, dan beberapa tempat sekolah-sekolah guru, sekolah-sekolah untuk guru-guru agar menjadi guru-guru yang baik, dan kemudian juga hasilnya nyata menjadi guru-guru di sekolah-sekolah, di desa-desa, di kampung-kampung. Sekolah-sekolah Kanisius itu bertumbuh berkembang. Sudah mulai tahun sekitar 1930-an sudah mulai, bahkan sebelum kemerdekaan, sekolah-sekolah Katolik. Ketika orang-orang ataupun masyarakat belum sadar akan pentingnya pendidikan itu. Kini tantangannya lain, karena itu juga tetap diajak untuk memikirkan, merenungkan bagaimana peran-peran gereja atau peran-peran umat Katolik untuk memajukan dan melestarikan pendidikan Katolik untuk sekolah-sekolah Katolik, untuk generasi-generasi baru, generasi Z katanya. Bagaimana? Untuk itu memang beberapa waktu yang lalu diadakan renungan tentang ini, berjalan bersama memikirkan pendidikan Katolik, sekolah-sekolah Katolik, universitas atau pendidikan tinggi Katolik, semuanya diajak memikirkan hal ini. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, ini salah satu juga jalan bagaimana kita mohon terang Roh Kudus untuk memperbaharui, merenungkan kembali bagaimana bisa memajukan sekolah-sekolah Katolik, pendidikan Katolik, dan keluarga-keluarga mempunyai peran yang penting untuk itu. Maka mohonlah
mohon terang Roh Kudus. Ada novena, novena selama 9 hari, mohon terang Roh Kudus agar dapat melaksanakan apa yang penting, memenuhi amanat Yesus sendiri, amanat wartakanlah kabar gembira ke seluruh dunia. Wartakanlah, dan akan juga disertai dengan penyertaannya lewat tanda-tanda penyertaan Tuhan. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam bulan Mei ini kecuali juga bersiarah dan berdoa kepada Bunda Maria, juga kita mohon terang Roh Kudus agar juga dapat melangkah maju, memikirkan ataupun melaksanakan apa yang baik bagi kemajuan pendidikan Katolik dan sekolah-sekolah Katolik di tempat kita ini. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.